Assalamualaikum Pak Fadil, selamat sore. Waalaikumsalam, ya selamat sore Ibu Siti. Pak Fadil akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya, rencananya ya Bu, saya mau melaksanakan kegiatan coaching ini Bu. Ya, saya akan menjadi observer dari kegiatan coaching Bapak bersama rekan Bapak nanti. Sebelumnya, mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ya Pak ya. Ya Bu. Sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan kepada Bapak dari kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching nanti, Pak? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan nanti, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach Bu, dengan harapan menemukan solusinya, di mana alur yang akan saya gunakan yaitu dengan menggunakan alur kereta. Itu saja, Bu. Berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif untuk mendapatkan informasi dari yang disampaikan oleh coach Bapak nanti ya. Ya, benar, Bu. Nah, Pak, dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, Pak? Adapun kompetensi yang spesifiknya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan harapan coachnya nanti mendapatkan solusi dari masalah dia sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Pak. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bapak ini nanti berjalan lancar dan Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach Bapak. Dan pertanyaan yang terakhir, Pak, sebelum Bapak mulai kegiatan coachingnya, indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu apa, Pak? Adapun indikator yang saya inginkan yaitu coachnya bersifat terbuka, artinya coach dapat memberikan ataupun menyampaikan masalahnya secara terbuka kepada saya agar saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan solusi atas apa namanya itu coachnya dapat solusi atas kegiatan coaching yang akan dilakukan. Itu saja, Bu. Baik, Pak. Mudah-mudahan coaching yang akan Bapak lakukan berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Ya. Silahkan Bapak untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama rekan Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Pak. Sama-sama. Bu Jesi, Selamat sore, Bapak Fadil. bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, Bu, ya. Tadi Ibu menyampaikan kalau ingin bertemu dengan saya ya, Bu, ya. Benar, Bapak. Saya ingin berbicara, Ya. berbincang-bincang Kira-kira ada dengan apa? Kira-kira ada apa, Bu? Ada masalah apa, Bu? ini tentang kejengkelan saya sih, Pak. Oh, kejengkelan. Tadi pagi itu kan upacara. Ya. Upacara bendera setiap Senin pagi. Tapi saya perhatikan sepertinya upacara ini tidak ada hikmat-hikmatnya di mata siswa. Jadi ada yang kipas-kipas topi, ada yang bercanda, ada yang bercerita di barisan. Jadi ini sungguh merisihkan bagi saya begitu, Pak. Iya, iya. Yang sudah Ibu sampaikan berarti kurangnya hikmat di dalam pelaksanaan upacara, Ibu, ya. Baik, sebelum kita lanjut, Bu, tentunya ada harapan yang ingin Ibu sampaikan ataupun yang Ibu inginkan dari kegiatan kita. Kira-kira apa harapannya, Bu? Harapan saya dari perbincangan kita kali ini, saya berharap nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, bagaimana agar siswa ini hikmat dalam melaksanakan upacara bendera. Gitu, Pak. Baik,
Oke, selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Ibu idealnya itu siswa itu kalau di dalam pelaksanaan upacara itu seperti apa, Bu? Sikap berdiri tegak sempurna saat upacara, dia diam, dia fokus pada kegiatan yang sedang berlangsung, tidak ada yang bercerita kiri kanan. Begitu sih Pak, tidak ada yang main sikut depan belakang begitu. Ya. Berarti harapan Ibu mungkin idealnya itu siswa itu disiplin ya Bu ya, intinya disiplin di Betul, dalam betul. pelaksanaan upacara Ibu ya. Baik, kira-kira Bu ya, kalau di skala 1 sampai dengan 10, di mana 1 itu sangat buruk dan 10 itu sangat sempurna, pelaksanaan upacara tadi itu di nomor berapa Bu kira-kira Bu? Saya rasa di angka 3 Bapak. Wah, di angka 3. Iya, Terlalu begitu apa berarti ya Bu ya? banget. Artinya terlalu parah gitu ya Bu ya? Ibu Iya Pak. sebenarnya harapan Ibu di angka berapa itu Bu? Kalau bisa sih 10, tapi saya menyadari itu mungkin terlalu muluk-muluk ya Pak kalau kita berproses. Jadi mungkin sementara ini di angka 8 dulu Bapak. Ya, berarti intinya Ibu berharap tidak pun di angka 10, setidaknya di bawah sedikit dari itu ya Bu ya, di angka 8. Ya, Heeh. benar. Kira-kira Bu untuk mewujudkan angka 8 itu ada ndak usaha yang Ibu lakukan Bu? Sebelum memulai upacara itu biasanya sudah disampaikan Bapak, silakan berbaris dengan rapi, lakukan, ikuti upacara ini dengan fokus, dengan hikmat, ganggu teman, itu sudah disampaikan berulang-ulang. Bahkan pembinanya itu pun sudah menyampaikan. Bahkan kami sekarang sering mengundang Pak Polisi sebagai pembina upacara, kadang anggota dewan, dan itu sudah disampaikan juga saat mereka menyampaikan isi pembina pidatonya Bapak. Cuman saya perhatikan kok tidak sampai anak ini ke hatinya begitu. Masih saja seperti itu. Iya. Kira-kira tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya ada pihak-pihak lainnya Bu ya, salah satu usaha yang sudah dilakukan oleh sekolah. Kira-kira kalau dari Ibu usaha yang bisa Ibu lakukan yang lain Bu, apa ada atau cuma itu saja? Untuk kedepannya ya Pak ya. Ya. Mungkin literasi mereka di dalam literasi mereka tentang nasionalisme itu kurang saya rasa. Jadi mereka tidak terlalu peduli apa sih cuman upacara berdiri. Mereka tidak peduli dengan sejarahnya. Mungkin ke depannya saya akan menggiatkan lagi kegiatan literasinya, dikhususkan dulu untuk menggali jiwa-jiwa nasionalisme mereka. Jadi mungkin nanti literasinya tentang sejarah-sejarah, tentang pahlawan-pahlawan, bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Mungkin seperti itu Pak. Bagaimana bendera itu bisa berdiri dengan tegak sempurna, begitu Pak. Ya, luar biasa ya Bu ya. Rencana Ibu ya sudah akan melaksanakan salah satunya kegiatan literasi tentang nasionalisme. Juga mungkin yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Kira-kira Bu, kapan akan Ibu laksanakan kegiatan itu supaya ke depannya siswa Ibu itu disiplin di dalam pelaksanaan upacara Bu? Mungkin secepatnya akan saya lakukan ya Pak. Kalau di hari Sabtu itu ada kegiatan literasi bersama, mungkin di sana bisa disampaikan juga. Kemudian di setiap guru-guru masuk itu kan ada kegiatan literasi 15 menit ya Pak. Mungkin nanti saya akan menyampaikan juga ke teman-teman saya untuk lebih mengutamakan literasinya, membaca buku-buku sejarah dulu atau tentang nasionalisme terlebih dahulu. Begitu Bapak. Oke, wah bagus ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi bahwasanya salah satu kegiatan yang akan Ibu laksanakan tadi bahwasanya akan melaksanakan kegiatan literasi
guna meningkatkan nasionalisme siswa. Semoga kegiatan itu terlaksana ya Bu ya. Katanya Ibu tadi mau melaksanakan ke depannya beberapa hari yang akan datang. Baik Bu, sebelum kita tutup, bagaimana Bu perasaannya Bu setelah melaksanakan kegiatan coaching ini Bu? Pak, tampak wajah ya Pak. Saya senang sekali sore hari ini bisa berbincang dengan Pak Fadil. Yang tadi pagi saya kesal sekali, tapi sore ini saya sudah menemukan solusinya yang bisa membuat diri saya lega, tidak bertanya-tanya lagi, begitu Bapak. Ya. Baik, setelah saya mendengar, saya juga senang dengan apa yang Ibu sampaikan. Semoga apapun rencana Ibu ke depannya terlaksana dengan baik. Dan saya juga berharap nanti setelah ini Ibu masih ingin bercerita lagi dengan saya. Ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu, karena ada kegiatan lain. Kita sudahi dulu ya Bu ya. Baik Bu, Baik, Assalamualaikum Bapak. Bu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fadil. Ya, selamat sore Ibu. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, sudah Iya. sembriwing muka saya kan Bu ya. Alhamdulillah. Sudah selesai ya Pak ya Ya, melakukan coaching tadi ya Pak ya? Ya. Baik Pak, dari kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi yang menjadi indikator dari ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan Altirta, di mana saya sudah berusaha membantu Ibu Jessi di dalam menemukan solusi atas masalahnya, yaitu tadi siswanya kurang hikmat di dalam upacara Ibu ya, di mana sudah sesuai saya lakukan menggunakan alur Tirta seperti yang sudah ditentukan. Baik Bu, itu aja Bu. Iya, jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta dan dapat membantu Ibu Jessi menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya ya Pak ya, sesuai benar. dengan catatan yang saya buat ketika menyimak Bapak dan Ibu Jessi melaksanakan coaching. Oh iya Pak, dari pengamatan saya, Bapak telah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta dan Bapak bisa membantu Ibu Jessi untuk menemukan solusi-solusi yang bisa dilakukan atas masalah yang sedang dihadapi Ibu Jessi. Dari kegiatan coaching berikutnya, adakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi, Pak? Menurut saya Bu, setelah saya melakukan tadi, memang ada yang ingin saya tingkatkan, yaitu salah satunya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang menurut saya tadi belum sempurna Bu ya, di mana itu yang ingin saya tingkatkan sekali agar memang coaching ini dapat menceritakan ataupun bersifat terbuka secara sempurna agar solusi yang mereka dapatkan juga lebih bagus. Mungkin itu Bu. Oh iya Pak Fadil, bagus sekali ya. Ingin mengembangkan kompetensi, memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach. Semoga kompetensi ini dapat Bapak kembangkan dari kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan berikutnya. Dan saya mendoakan semoga Bapak berhasil dalam melaksanakan kegiatan coaching selanjutnya. Tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih Pak Fadil. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kedepannya dan kita mendapatkan kesuksesan. Selamat sore Pak Fadil. Sore Ibu, terima kasih. Sama penilaian percakapan coaching ya Pak ya. Ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Waalaikumsalam, Bu. Siti. Selamat sore, Bu Bella. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu apa Selamat. kabar? Oh, saya juga sehat, Ibu. Senang sekali ya, Bu ya. Saya bisa berjumpa lagi dengan Ibu ya. Ya, Bu. Ibu Siti akan melakukan coaching ya, Bu ya? Iya, Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching pada rekan saya, Bu. Wah, luar biasa. Namun, Bu, sebelum kita melakukan coaching, boleh kita diskusikan sebentar, Bu, tentang rubrik penilaiannya? Oh, bisa, Bu. Iya, ada yang ingin saya tanyakan nih, Bu ya. Yang pertama, Bu, kompetensi coaching apa sih, Bu, yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu, dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Mendengarkan aktif ya, Bu ya, dalam kegiatan coaching ini. Lalu, Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu observasi, apa nih, Bu? Kompetensi spesifiknya, Bu, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya agar rekan saya bisa menggali potensinya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, Bu. Wah, luar biasa, Bu Siti ya. Terus, Bu, selanjutnya, indikator apa nih, Bu, yang menjadi ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Saya ingin nanti coaching dapat menemukan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan coaching bisa terbuka, Bu, kepada saya sehingga saya mudah melaksanakan coaching tanpa ada hambatan, Bu. Wah, saya doakan semoga coaching ini berjalan dengan baik ya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Iya, selamat melakukan aktivitas ya, Ibu ya. Ya, Bu. Selamat sore, Pak Fadil. Selamat sore, Ibu. Eh, Sepertinya Bapak sedang mengalami sebuah konflik ya, Pak ya, dari raut wajahnya. Iya, Bu, saya lagi pusing ini, Bu. Oh, lagi pusing ya. Apakah saya bisa membantu, Pak? Saya berharap Ibu bisa membantu saya ini, Bu. Ya, jadi saya akan bantu Bapak melalui percakapan kita pada sore hari ini ya, Pak ya. Eh, Namun sebelumnya, Pak, percakapan yang akan kita lakukan ini memiliki tujuan apa ya, Pak? Saya berharap dengan kita melakukan percakapan ini mendapatkan solusi atas apa yang menjadi apa namanya itu persoalan dari diri saya ini, Bu. Oh iya, jadi Bapak sedang menghadapi satu persoalan ya, Pak ya. Eh, Silahkan Bapak sampaikan pada saya persoalan yang membuat Bapak hari ini memiliki wajah yang kurang enak dilihat, Pak. Gini, Bu, dalam beberapa minggu terakhir ini, saya sebagai wali kelas ya, Bu ya, saya sebagai wali kelas kelas 6, saya melihat siswa-siswi saya yang di kelas ini apa namanya itu kurang bergairah, Bu, di dalam belajar. Entah bagaimana mereka kebanyakan enggan mengerjakan tugas maupun dalam belajar itu kurang bersemangat, Bu. Begitu. Jadi siswa-siswi di kelas Bapak kurang bersemangat dalam belajar Ya, ya, Pak. iya benar, Bu, kurang Kira-kira, bersemangat. kira-kira Pak, menurut Bapak apa ya penyebabnya mereka tidak bergairah ketika belajar, Pak? Saya melihat, Bu, mungkin saja mereka itu kurang bersemangatnya karena memang kurang termotivasi, Bu, di dalam belajar. Entah kenapa akhir-akhir ini saya perhatikan hampir kebanyakan siswa itu malas, Bu, yang membuat pembelajaran saya di kelas itu menjadi tidak menyenangkan, tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Oh, begitu. Jadi mereka kurang termotivasi untuk melakukan pembelajaran di kelas ya, Pak ya. Iya, benar, Kira-kira Bu. Pak,
motivasi apa yang mereka butuhkan sebenarnya, Pak, agar mereka belajar dengan semangat bersama Bapak di kelas? Mungkin kalau menurut saya motivasi yang mereka butuhkan itu, seperti, apa namanya itu, pembelajaran itu mungkin kalau seandainya pembelajarannya bagus ataupun, berwarna, tidak monoton, mungkin mereka akan lebih bersemangat, Bu, di dalam pembelajaran. Jadi, Maksud, oh ya Pak. Ada yang sampaikan lagi, Pak? mungkin, kurangnya, apa namanya itu, metode mungkin, Bu, yang saya lakukan di kelas, akhirnya siswa-siswa ini, tidak bersemangat, Bu. Akhirnya mungkin saja metode yang saya lakukan itu, monoton di kelas, Bu. Oh, jadi Bapak rasa metode yang digunakan itu belum tepat ya, Pak ya? Iya benar, Kalau heeh. boleh tahu, sebelumnya Bapak menggunakan metode apa, Pak, ketika belajar? Iya memang sekali-sekali, saya menggunakan metode berkelompok, Bu. Tetapi, karena kesibukan juga, akhir-akhir ini saya sering menggunakan metode ceramah, Bu, di dalam kelas. Mungkin itulah salah satu penyebab, menurut saya yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat dan kurang termotivasi di dalam belajar. Oh, seperti itu. Jadi, beberapa kegiatan belajar yang telah lalu, Bapak menggunakan metode belajar lebih ke cenderung ceramah ya, Pak ya, Iya karena benar, banyak heeh, kegiatan yang Bapak ikuti. Nah, mhm. Pak, sekarang Bapak sudah tahu kalau metode ceramah itu ternyata kurang diminati oleh murid. Kira-kira Pak, ada nggak metode yang bisa Bapak gunakan, metode yang lain, supaya murid itu lebih aktif ketika belajar di kelas? Iya Bu, saya sudah terpikirkan ya Bu, beberapa metode yang ingin saya lakukan, mungkin tapi, saya masih ragu Bu, makanya saya, panggil Ibu ataupun saya, menghubungi Ibu, menginginkan, penguatan saja Bu, apakah metode yang saya gunakan ini berhasil atau tidak. Rencananya, saya ingin memberikan metode seperti metode-metode games di dalam pembelajaran, ataupun metode-metode berkelompok yang mana anak-anak itu terlibat aktif hingga akhirnya mereka memang termotivasi di dalam belajarnya. Seperti itu, Bu. Oh iya, salah satu metode yang akan Bapak gunakan pada kegiatan berikutnya adalah metode berbasis games ya Pak ya? Iya, rencananya memang berbasis game saya membuat, Bu. Oh, iya, kira-kira Pak, untuk membuat metode berbasis game ini, apakah Bapak mengerjakan persiapannya sendiri atau Bapak akan membutuhkan bantuan dari pihak lain, Pak? Saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, Bu, mengenai, rencana saya ingin menggunakan metode di mana dalam metode ini saya akan melaksanakan dengan menggunakan, sarana prasarana yang ada di sekolah. Mungkin, menurut saya, cuma bantuan itu saja yang saya butuhkan, Bu, meminta izin menggunakan, peralatan yang ada di sekolah di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Iya, jadi Bapak sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah nih, Pak. Ya, Itu sudah lampu hijau ya, Pak ya. ya Berarti sudah hijau. sekolah akan setuju dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan dengan metode-metode baru. Nah, Pak, Ya, Bu. rencana apa yang akan Bapak lakukan agar proses pembelajaran Bapak berjalan dengan lancar? Rencananya saya akan menggunakan, metode ini, dalam waktu dekat ini, Bu, metode menggunakan game ini dalam waktu dekat, di mana, mungkin saja saya akan mengajak siswa-siswi saya di kelas, agar mereka lebih antusias di dalam belajar, karena kita tahu anak-anak itu kalau seandainya diberikan pembelajaran yang seperti bermain, mereka akan lebih antusias gitu, Bu. Daripada cuma hanya mendengarkan, tanpa melakukan apa-apa. Bagus sekali itu, Pak. Eh, Pasti kegiatan belajarnya akan lebih asik daripada biasanya
karena metode yang akan Bapak gunakan juga lebih menarik bagi anak-anak. Ya, Nah, benar, Pak, Bu. kapan akan dilakukan itu, Pak? Rencananya 2 hari lagi, Bu. 2 hari lagi saya akan melaksanakan itu karena sekarang lagi membuat persiapan untuk membuat games-games yang menarik untuk anak-anak, Bu. Nah, Ya, ternyata Bapak sudah menemukan solusinya ya, Pak ya? iya, Bu. Nah, hari ini bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan bersama saya, Pak? Eh, Ya, terima kasih sebelumnya, Bu. Saya sudah bercerita dengan Ibu. Akhirnya keraguan saya di dalam hati juga sudah lepas dan perasaan saya juga sudah lega. Dengan adanya rencana saya tadi semoga terlaksana ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, Pak Fadil, semoga rencananya berhasil. Tetap semangat ya, Pak ya. Ya, semangat, Bu. Saya siap sedia jika nanti Bapak membutuhkan saya untuk bercerita. Mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa menjadi guru yang lebih baik dan disukai oleh banyak murid ya, Pak ya. Terima kasih, Bu. Semoga doanya dijabah. Iya. Selamat sore Pak Fadil. Selamat sore, Bu. Bapak ya. Halo Ibu Siti. Halo Bu. Nampaknya Ibu lagi senang sekali ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Sudah selesai melaksanakan coachingnya Bu. Sudah Bu. Sebelum saya tanya-tanya nih Bu untuk diskusi tindak lanjut ya Bu ya. Gimana perasaan Bu Siti setelah melaksanakan coaching dengan Pak Fadil? Perasaan saya senang ya Bu karena bisa menjadi tempat cerita bagi rekan dan bisa membantunya menggali solusi-solusi yang ada pada diri rekan saya untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Oke, terlihat sekali tadi ya Bu ya, Pak Fadil nampak nyaman sekali bercerita dengan Ibu ya. Oke, Ibu, kira-kira nih Bu, ada hal yang ingin saya diskusikan. Yang pertama, apa sih Bu yang sudah Ibu lakukan gitu? Tadi kan kita sudah berdiskusi ya Bu ya, mengenai penilaian percakapan coaching. Kira-kira apa nih Bu yang sudah Ibu laksanakan pada coaching tadi? Jadi Bu, yang sudah saya laksanakan itu tadi, saya sudah berusaha membantu Bapak Fadil menemukan tujuan dari kegiatan coaching yang kami lakukan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi Pak Fadil, yaitu tentang siswa di kelasnya itu agak-agak tidak bersemangat belajarnya karena Pak Fadil itu sedang dalam keadaan banyak kegiatan sehingga menggunakan metode ceramah gitu Bu. Kemudian saya berhasil menanyakan atau menggali potensi Pak Fadil, menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya, kemudian membantu Pak Fadil menemukan rencana yang akan dilaksanakannya setelah kegiatan coaching ini untuk menghadapi siswa-siswanya yang ada di kelas. Dan ternyata Pak Fadil itu akan melakukan metode pembelajaran berbasis camp, di mana tempat pelaksananya itu bisa di luar kelas, seperti itu Bu. Jadi dalam waktu dekat akan dilaksanakan Bu. Jadi saya merasa saya telah berhasil melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya. Dan tentunya sesuai dengan alur Tirta Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Pernyataan yang Ibu sampaikan tadi itu sesuai dengan catatan saya, di mana pada saat saya mengamati Ibu melakukan coaching, saya melihat Ibu juga terbebas dari yang namanya asumsi atau menjudge dan menggurui Pak Fadil, sehingga Pak Fadilnya nyaman dalam bercerita ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu juga fokus kepada apa yang Ibu kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Pak Fadil nyaman bercerita, dia juga bisa menyelesaikan permasalahannya dengan memberikan solusi yang tepat bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir tadi Pak Fadil juga
tampak bahwa diberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai tadi ya Bu ya. Namun ada satu lagi nih Bu pertanyaannya. Kira-kira nih Bu, dari percakapan Ibu tadi, dari coaching, apakah masih ada lagi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan sesuai dengan apa yang telah Ibu lakukan tadi? Iya Bu, sebenarnya banyak yang ingin saya kembangkan dari kompetensi dalam pelaksanakan coaching ini Bu. Namun saya untuk yang pertama kali ini ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif, di mana bisa menangkap kata-kata kunci dari yang disampaikan oleh rekan saya nanti Bu. Baik, saya ambil kesimpulan ya Bu ya, yang ingin Ibu ambil adalah yang Ibu ingin kembangkan adalah ingin menangkap kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu, senang sekali saya berdiskusi dengan Ibu. Saya bisa menyimpulkan di sini bahwa Ibu sudah berhasil dalam coaching rekan sejawat yaitu Bapak Fadil ya Bu ya. Karena tampak sekali tadi dari hasil coachingnya saya rasa juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih Ibu atas waktunya pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Ibu Siti. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Bella, terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bella. Selamat siang Ibu Jesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glowing sekali hari ini. Apa kabarnya ini? Sehat? Waduh, luar biasa. Apalagi bertemu Bu Jesi ya. Semangat sekali rasanya. Baik, Ibu Bella, sekarang kita ada di kegiatan prasupervisi. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Bella, yaitu kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Oh baik Bu Jesi, senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Ibu ya Bu ya. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada banyak Bu. Yang pertama saya ingin menjadi pendengar yang baik bagi coach saya. Yang kedua saya juga bisa nih menggali dan mengidentifikasi serta memetakan masalah apa yang dialami oleh coach saya. Dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu saya juga ingin bahwa coach saya itu memiliki solusi atas permasalahannya sendiri berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Baik, lengkap sekali ya Ibu Bella. Nah, sekarang bagian kompetensi mana sih yang spesifik yang ingin Ibu Bella observasi? Yang ingin diobservasi? Oke, bagian kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi adalah pemberian pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan demikian saya bisa untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus memetakan masalah dan selanjutnya saya harap dari hal tersebut coach saya bisa untuk menemukan solusi dari permasalahannya ini. Baik, nah untuk mencapai kompetensi tersebut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa nih? Yang pertama Bu, coach bersifat terbuka kepada saya. Yang kedua, coach bisa menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Dan memberikan perasaan lega dan tenang setelah coaching berakhir. Baik, terima kasih Ibu Bella untuk kegiatan prasupervisi kita hari ini. Saya doakan semoga proses coaching Ibu Bella dan rekan berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Jesi. Halo Ibu Siti. Ya Bu. Halo, Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Bella. Gimana nih kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Hanya saja ada yang membebani pikiran saya Bu. Oke, nah mumpung kita masih ada waktu nih Bu, kira-kira apa nih sih Bu, apa nih yang mau kita obrolin gitu? Saya sampaikan keresahan saya di sekolah aja mungkin ya Bu ya. Oke.
Nah, apa sih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin sekali berdiskusi dengan Bu Bella, eh, karena saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah, Bu. Oke. Ibu ingin mendapatkan solusi sebenarnya ya, Bu ya. Kalau Iya, boleh Bu. saya tahu, Bu, eh, apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya, Bu? Begini, Bu. Eh, di tahun ajaran baru ini luar biasa di sekolah saya ini, Bu, siswanya yang kelas 7. Hmm? Mungkin karena mereka itu masih beradaptasi dengan lingkungan SMP, jadi mereka masih suka buang sampah sembarangan, Bu. Oh, saya salah satu guru yang masuk dalam bagian 10K, lumayan kerepotan menghadapi siswa-siswi kelas 7 ini, Bu. Iya. Sampah selalu mereka buang sembarangan, Bu. Padahal setiap hari saya dan tim sudah mengingatkan, selalu berkuar-kuar bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Itu, Bu. Oke, jadi intinya Ibu sedang mengalami masalah ya, Bu ya. Ibu sedang repot karena menghadapi siswa kelas 7 yang tidak buang sampah pada tempatnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah ini mengganggu? Eh, jelas mengganggu sekali, Bu, karena pemandangan sekolah itu yang sebenarnya indah kalau hijau, sekarang itu banyak plastik yang berterbangan gitu, Bu. Berserakan, di mana siswa itu duduk, ketika mereka pergi meninggalkan tempat duduk itu, pasti disitulah sampah berserakan, Bu. Wah, pastinya Ibu cukup gelisah ya, Bu ya, menghadapi masalah ini. Lalu Bu, menurut Iya. Ibu idealnya seperti apa seharusnya? Seharusnya yang saya inginkan mereka itu membuang sampah di tempat-tempat sampah yang sudah disediakan, sehingga mereka itu tidak perlulah duduk dan sampah yang mereka sisa itu berserakan. Padahal sampah-sampah yang mereka buat itu bukanlah sampah-sampah yang dikirim oleh orang lain, Bu. Itu sampah dari mereka makan jajan sendiri, seperti itu, Bu. Jadi seharusnya ya mereka bisa lah buang sampah sendiri di tempatnya, seperti itu. Nah, saya tangkap tadi ya, Bu ya. Idealnya menurut Ibu, siswa itu seharusnya bisa membuang sampah mereka sendiri itu ke tempat sampah. Nah, dari situasi yang Ibu Siti alami nih, misalnya, apa sih yang kurang dari kelas 7 itu sehingga mereka buang sampah sembarangan gitu, Bu? Yang kurang dengan siswa kelas 7 itu mereka belum bisa mengelola informasi yang disampaikan oleh guru-guru terkait menjaga kebersihan di sekolah, Bu. Karena menjaga kebersihan sekolah itu tidak hanya satu kali, dua kali saja diberikan informasinya kepada mereka. Setiap hari, setiap waktu istirahat, bagi yang jajan, siswa-siswi harap buang sampah pada tempatnya. Setelah disampaikan informasi seperti itu, mereka ya tetap saja cuek, acuh, seperti itu, Bu. Oke. Tadi saya tangkap ya, Bu ya, bahwa kelas 7 itu acuh ya, Bu ya. Berarti dia tidak peduli gitu. Nah, dari misalnya Bu, saya punya 10 skala. Skala 1 bersikap acuh, skala 10 bersikap peduli gitu. Di tingkat kepedulian ini siswa kelas 7 itu kira-kira ada di posisi keberapa, Bu? Di posisi ke-6 lah, Bu, sepertinya. Ke-6 ya, Bu ya. Lalu Bu, Ibu kira-kira ingin idealnya itu di posisi keberapa? Saya inginnya mereka eh, mencapai angka itu bertahap, Bu. Ya, paling tingginya ya tentunya saya ingin mereka mencapai ideal angka 10 gitu, Bu. Oh, angka 10 ya, Bu ya. Iya, siapa sih Bu yang tidak ingin siswa disiplin ya, Bu ya? Kira-kira nih Bu, Ibu dalam mencapai HK 10 tadi, apa yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan sebenarnya
bisa jadi saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memperbanyak eh, alat pengeras, misalnya TOA mungkin ya Bu, untuk supaya informasi itu didengar dari sudut ke sudut, semua yang mendengar. Kemudian lebih banyak menyiapkan tempat sampah di tempat-tempat mereka duduk istirahat gitu Bu. Jadi itu yang Oh, ingin saya lakukan. nah, tadi ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu ada pengeras suara, mengadakan pengeras suara dan memperbanyak tong sampah ya Bu ya. Nah, dalam gambaran Ibu Siti nih, setelah adanya pengeras suara, ditambah lagi banyaknya tong sampah, dalam bayangan Bu Siti, apakah ini akan berhasil? Oh, tentu akan berhasil Bu. Hmm. Karena dengan banyaknya toa atau pengeras suara itu, Bu, kita akan lebih mudah mengkoordinir anak, gitu, Bu. Tanpa harus berjalan ke kelas-kelas dan menghampiri mereka duduk-duduk di tempat istirahat mereka atau di saung itu kan, Bu. Kita cukup memberikan informasi dengan eh, pada anak-anak, kan langsung langsung saja di pusat sumber suara gitu, Bu. Kemudian jika dengan banyaknya tempat sampah yang diletakkan di tempat-tempat mereka istirahat, itu akan memudahkan mereka makan langsung buang tanpa harus berjalan mencari tempat sampah yang ada gitu, Bu. Oke, jadi Ibu sebenarnya sudah bisa ya Bu ya menemukan solusi nih dari Oh, masalah yang Ibu alami gitu. Menyediakan tempat sampah dan adanya pengeras suara. Tetapi saya runut lagi ke belakang, adanya sesi diskusi nih dengan kepala sekolah yang berarti Ibu melibatkan kepala sekolah juga di sini. Kira-kira nih Bu, kapan bisa kita realisasikan ya Bu ya? eh, besok pagi, kebetulan waktu saya jam pertama dan jam kedua itu kosong, saya akan meminta waktu kosong kepala sekolah juga, dan saya melihat kondisi dulu, Bu. Saya akan sesegera mungkin menyampaikan kepada kepala sekolah supaya niat saya ini ditanggapi dan ditindaklanjuti, Bu. Karena saya harus minta bantuan juga kepada kepala sekolah untuk membantu saya menyampaikan kepada tim 10K agar kita, saya sebagai ketua tim 10K ini lebih mudah untuk berkolaborasi dengan anggota seperti itu, Bu. Oke, saya justru tidak sabar ya Bu ya untuk mendengar hasilnya nih. Saya rasa sih kepala sekolah pasti akan mendukung Ibu. Ya, Ibu, menurut Ibu gimana sih Bu perasaan Ibu setelah melakukan diskusi kita ini? Perasaan saya sudah plong, Bu, Mm-mm. karena tadi kan tadi tuh kerasanya jengkel. Saya mau cerita sama siapa? Saya sudah cerita dengan Bu Bella. Saya sudah menemukan solusinya dan saya akan uh, melakukan aksi tersebut gitu, Bu. Supaya semuanya yang saya inginkan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini benar-benar clear, benar-benar bisa dijalankan di sekolah gitu, Bu. Wah, senang sekali saya mendengar informasi dari Ibu ya. Bu, kapan-kapan kita diskusi lagi ya Bu ya. Kalau masih ada masalah yang mau diskusikan, Ibu bisa menghubungi saya ya Bu ya. Iya, Bu Bella, terima kasih atas bantuannya. Saya bersyukur punya teman seperti Bu Bella yang Oh, bersedia menjadi tempat saya bercerita. terima kasih Bu Siti. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu ya. Ya, Bu. Baik, halo Ibu Bella, berjumpa lagi. Hai Ibu Jessi, senang sekali bertemu kembali ya Bu ya. Iya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coaching Ibu Siti Suratni. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sebelumnya di saat praobservasi?
Baik Ibu Jessi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya merasa coaching saya tadi bersama Ibu Siti sudah berhasil karena indikatornya adalah saya sudah melakukan hal ini secara terstruktur, di mana saya sudah menjalankannya melalui alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah yang terjadi, rencana aksinya apa, dan tanggung jawabnya juga sudah saya tanyakan. Begitu pula dengan kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa memetakan dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada coaching, sehingga saya bisa sehingga coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ia sendiri. Baik Ibu Bella, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, saya mencatat beberapa hal. Di catatan saya yaitu semua yang Ibu Bella lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah diajukan, sehingga percakapan yang terjadi, coaching yang terjadi itu seperti alur Tirta yang kita inginkan, yaitu mengalir seperti air, apa adanya, dan tidak ada yang dibingung-bingungkan di sana. Kemudian yang terakhir nih, setelah coaching ini kita lakukan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Bella kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, tentunya kegiatan coaching yang tadi itu bukanlah coaching yang sempurna ya Bu ya. Saya menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang nih. Yang pertama adalah coach harus diberikan pertanyaan yang mendalam terlebih dahulu sebelum dia ingin bercerita. Artinya pertanyaan yang saya ajukan di awal tadi itu kurang tajam gitu. Dengan demikian saya harus terus berlatih bagaimana cara saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bersikap terbuka terhadap saya. Baik Ibu Bella, cukup? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bella atas waktunya. Semoga ke depannya semakin mahir bagi kita dalam melakukan proses coaching ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jessi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadil. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak Ya, Fadil nampak juga dari semua. Iya, sama Bu. Saya alhamdulillah juga sehat. Nampak dari muka Ibu ya. Iya. Dengar-dengar Ibu mau mengadakan kegiatan coaching ya, Bu ya? Oh, benar Bapak, saya akan Iya. mengadakan proses coaching dengan Ibu Bella. Baik, pada kesempatan ini saya sebagai observernya, saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian nantinya yang akan Ibu laksanakan percakapan coachingnya dengan Ibu Bella ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan Bu. Yang pertama, kira-kira nanti Ibu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coachingnya Bu? Baik Pak Fadil, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mengadakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya ingin mendengarkan coach saya secara aktif sehingga nanti saya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coach tersebut. Oke. Baik Bu. Selanjutnya, adapun yang ingin saya tanyakan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi, Bu? Saya ingin di bagian kompetensi yang mengadakan pertanyaan berbobot terhadap coach saya, Pak. Iya, dengan harapan mendapat solusinya ya, Bu ya. Iya. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan.
Ya, ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu coach saya mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu melaksanakan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bella, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu Jesi. Ibu Jesi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Amin. Nah, Ibu Bella, apa sih yang mau kita bincangkan hari ini? Sepertinya kita punya waktu 10 sampai 15 menit. Iya Bu, saya mau diskusi kecil nih dengan Ibu karena saya sedang mengalami suatu masalah gitu ya Bu ya. Saya berharap Ibu bisa memberikan saya solusi nantinya gitu. Oke, apa sih permasalahannya nih? Bolehlah diceritakan. Iya Bu, saya itu saya kan pembina pramuka ya Bu ya. Ekskul. Dan saya lihat anak-anak saya gitu, siswa-siswi itu semakin lama kok semakin berkurang gitu yang ikut ekskul. Saya lihat juga untuk yang peminat menjadi pengurus OSIS juga berkurang. Begitu juga dengan ekskul-ekskul lain seperti olahraga gitu. Jadi ini agak sedikit mengganggu ya Bu ya, karena kepala sekolah saya kan menginginkan bahwa ekskul ini aktif gitu. Itu sih Bu yang masalah saya. Baik, yang saya tangkap di sini adanya kegelisahan Ibu Bella bahwa murid-muridnya ini kurang berminat dalam kegiatan ekskul di sekolah. Kemudian juga mungkin Kepseknya juga sudah memotivasi, ayo Ibu Bella, gimana ini ekskulnya? Seperti itu ya? Iya benar Ibu Jesi. Nah sekarang tujuannya apa nih? Saya sih berharapnya setelah diskusi ini saya bisa dapat solusi gitu Bu, gimana caranya membuat siswa itu tertarik lagi untuk ekskul, apalagi sekarang ini kan sudah pemerintah kan juga sudah menyampaikan bahwa pramuka itu tidak wajib, sehingga ketika kita lakukan pramuka itu hanya tertinggal 30 dan 30 siswa yang ikut pramuka dan itu pun terus berkurang setiap minggunya gitu Bu. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya deh, idealnya seperti apa sih ekskul ini? Saya inginnya itu siswa itu mengikuti berbagai kegiatan di luar dari pembelajaran ya Bu ya, agar mereka itu bisa meningkatkan kompetensi mereka. Karena menurut saya pembelajaran di kelas itu tidak cukup gitu. Oke. Saya tangkap di sini. Sekarang gini, dari skala 1 sampai 10, minat ekskul siswa di sekolah Ibu Bella itu dalam rentang 1 sampai 10 itu sekarang berapa? Wah, kalau sekarang sih Bu ya, saya berani menjawab tuh masih 4 Bu. Di tahun 4. ini gitu. Iya. Oke, kalau tahun sebelumnya mungkin lebih baik dari ini ya? Iya, tahun kemarin itu mungkin ada di angka 78 gitu. Oke, Bu Bella ingin menaikkan skalanya menjadi angka berapa nih dari angka 4? Saya sebenarnya inginnya itu kan di angka 10 ya Bu ya. Cuma saya rasa itu tidak mungkin terjadi di waktu-waktu dekat ini. Jadi minimal 8 Bu. Setengahnya gitu. Oke. Nah, dalam keinginan kita tentu ingin yang terbaik ya. Untuk mencapai angka 8 ini, sebelum ini apa sih yang usaha-usaha yang sudah Ibu Bella lakukan? Yang sebelumnya berarti ya Bu ya? Ya. Dulu itu pramuka itu ada lomba-lombanya sih Bu ya, jadi mereka itu kayak tertantang gitu. Saya bisa melihat karakter murid saya sekarang itu suka tantangan.
Dan sekarang ini di semester baru belum ada lomba-lomba mengenai pramuka. Terus ditambah dengan mungkin program-programnya juga kurang menarik kali ya Bu ya sekarang. Kalau kemarin itu kan lebih terstruktur. Nah sekarang kurang terstruktur Bu gitu. Oke, baik. Nah, setelah kita melihat ke belakang, sekarang kita melihat ke depan ya. Upaya-upaya apa yang akan Ibu Bella lakukan untuk meningkatkan minat siswa lagi untuk tercapai idealnya di angka 8? Mungkin saya harus melihat karakteristik siswa saya seperti apa. Karena siswa saya suka tantangan, mungkin saya akan membuat program-program yang menarik atau mengikutkan program-program di luar sekolah yang menarik. Saya juga bisa meminta sekolah lain untuk berkolaborasi dengan cara membuat latihan gabungan sehingga setiap minggunya akan ada kejutan bagi mereka dan membuat mereka penasaran. Dibandingkan sekarang yang programnya itu hanya sekitar pembelajaran-pembelajaran di sekolah saja. Mungkin siswa saya butuh healing kali ya Bu ya. Sepertinya demikian. Nah, kira-kira dalam melakukan ini Ibu Bella butuh orang lain atau tidak? Oh iya, saya rasa saya butuh orang lain Bu. Yang pertama pembina yang lain. Yang kedua, saya juga butuh kakak kuaran agar bisa melaksanakan program tadi, membuat latihan gabungan tadi. Baik, kira-kira apa nih? Kapan nih mau dieksekusi rencana yang sudah Ibu Bella jabarkan tadi? Rencananya mungkin besok saya akan melakukan rapat internal dulu dengan pembina yang ada di sekolah saya. Selanjutnya saya juga akan meminta kepada kuaran karena saya rasa pramuka di kecamatan saya juga butuh disupport gitu, butuh afirmasi lebih gitu. Jadi mungkin besok akan saya laksanakan Bu. Doakan ya Bu ya. Oke, sukses selalu ya Ibu Bella. Tanpa disadari Ibu Bella sudah bisa menemukan sendiri nih. Ya, sekarang saya ingin bertanya nih, sepanjang percakapan yang kita lakukan tadi, apa nih yang bisa Ibu Bella simpulkan dari kegiatan kita ini? Apa yang sudah Ibu Bella dapatkan? Oh iya Bu, saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran di sini ya Bu ya. Saya ternyata hanya kurang menggali diri saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi sekiranya coaching ini bisa membantu saya agar saya bisa menemukan alternatif-alternatif dari apa yang saya alami gitu. Saya rasa Ibu sih yang memberikan saya itu tambahan afirmasi gitu ya. Maksud saya afirmasi yang membuat saya itu bisa menggali potensi saya gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Jessi sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya gitu. Baik Ibu Bella, terima kasih untuk percakapan bermakna kita pada sore hari ini. Semoga Ibu Bella sehat selalu dan bisa melaksanakan rencana-rencana yang telah dibicarakan tadi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jessi. Sama Ibu Bella. Keren. Ya, lagi. Tunggu sebentar pertanyaannya. Belum. Ya, Pak Fadil. Jadi ngomongnya silakan gampang. Baik Bu Jessi. Gimana Ibu? Sudah selesai kegiatannya Bu? Alhamdulillah proses coachingnya baru saja selesai dilaksanakan Pak Fadil. Bagaimana lancar Bu kegiatannya Bu? Percakapannya Bu? Alhamdulillah lancar. Baik, di sini saya ingin menyampaikan Bu, menanyakan setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching ini, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan?
Eh, tadi saya sudah melakukan coaching, saya membuat saya berusaha membuat coaching saya berada di situasi yang senyaman mungkin sehingga ia terbuka dengan permasalahan yang ia hadapi, Pak. Kemudian saya juga berusaha mendengarkan aktif tentang permasalahan-permasalahan yang diadakan oleh yang dimiliki oleh coaching saya. Saya juga berusaha melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik Bu. Saya juga ingin menyampaikan bahwasannya memang benar saya lihat tadi Ibu telah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Yang mana Ibu telah menuntun Bu Bella untuk menemukan solusi dari masalahnya. Artinya Ibu sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan alur Tirta yang sudah disampaikan. Baik, pertanyaan terakhir Ibu, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, Bu? Tentu Bapak, karena semuanya tidak mungkin maksimal seperti yang kita inginkan. Saya ingin mengembangkan lagi kemampuan mendengar saya dengan aktif, agar ketika saya bisa mendengar coaching saya dengan aktif, saya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi diri coaching itu sendiri. Demikian Bapak. Baik, semoga dengan pelaksanaan tadi Bu, ke depannya kita pada saat pelaksanaan coaching ini memang benar-benar melaksanakan dengan sebaik mungkin. Semoga juga apa yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya juga akan terwujud. Baik, terima kasih Bu ya. Saya tutup. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Fadil.